Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, pelatih Lebanon U22 simpan amunisi di laga kedua. Jelang uji coba lawan tim Asia Barat, Indra Syafri sentil soal mata-mata. Tingkah usil Marcelino Ferdinand bikin kaget pemain Singapura. Laga uji coba internasional jadi simulasi SEA Games Timnas U22. Timnas Indonesia akan berduel dengan Lebanon di Stadion Utama Gelora Senayan, Jakarta pada Jumat 14 April ini. Setelah itu, kedua tim akan kembali bentrok di lokasi yang sama pada Minggu 16 April malam. Indra Syafri pun menganggap pertandingan uji coba Timnas Indonesia U22 kontra Lebanon sebagai simulasi SEA Games 2023. Menurut Indra, regulasi yang akan berlaku di SEA Games akan diterapkan dalam latihan tanding ini. Lewat pertandingan ini juga, Indra akan melihat kualitas pemain yang dianggap layak tampil di SEA Games Kamboja. Lebanon merasa terhormat diundang uji coba Timnas Indonesia U22. Pelatih Lebanon Miguel Moreira merasa terhormat timnya bisa beruji coba melawan Timnas Indonesia U22 dalam laga persahabatan ini. Bagi Moreira, Timnas Indonesia U22 adalah tim yang kuat. Sementara itu di luar sepak bola, Indonesia menurutnya adalah negara yang indah. Sementara itu persiapan Lebanon pun tidak bisa dianggap remeh, ia sudah mempersiapkan tim selama sebulan. Bagi pelatih asal Spanyol tersebut, ini adalah saatnya menjajal kekuatan tim. Adapun bagi Timnas Indonesia U22, pertandingan uji coba ini sangatlah penting. Tim Merah Putih sedang dipersiapkan menghadapi SEA Games 2023 di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei mendatang. Seperti yang kita tahu, Garuda Muda tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Pelatih Lebanon U22 simpan amunisi di laga kedua. Pelatih Lebanon U22 Miguel Moreira memastikan dirinya tidak akan menurunkan Samuel Harp di pertemuan pertama menghadapi Timnas Indonesia U22. Pemain yang berkarir di Liga Portugal itu disiapkan untuk laga kedua. Alasan Miguel selaku pelatih Lebanon U22 ingin membagi menit bermain kepada seluruh pemainnya. Pelatih asal Portugal itu pun ingin seluruh anak asuhnya mendapatkan kesempatan tampil. Menurut Moreira, kesempatan bermain amat penting agar para pemain bisa unjuk kualitas. Jika berhasil menunjukkan penampilan terbaik, maka semakin memperbesar peluang pemain Lebanon U22 dilirik klub luar negeri dan bisa abroad. Jelang uji coba lawan tim Asia Barat, Indra Syafri sentil soal mata-mata. Timnas Indonesia U22 akan menghadapi Lebanon 2 kali dalam laga uji coba untuk persiapan SEA Games mendatang. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri lantas buka suara soal kemungkinan ada lawan sepak bola SEA Games 2023 yang mengintip kekuatan Garuda Muda saat beruji coba. Indra pun seolah mengatakan tidak masalah dan siap. Kalau dikasih tahu itu namanya nggak ngintip, itu terang-terangan. Saya siap saja, tapi perlu diingat kalau orang tahu, pelatih tahu apa yang akan dibikin oleh lawannya, itu sudah nggak perlu lagi tuh pelatih di pinggir lapangan. Jelas Indra. Striker Timnas Kamboja U22 tebar pesawar jelang SEA Games 2023. Penyerang Timnas Kamboja U22 Sieng Chantia memberikan peringatan kepada semua tim yang akan bersaing menjelang SEA Games 2023. Karena seperti yang kita ketahui pada SEA Games kali ini ada perubahan yang terjadi pada cabang olahraga sepak bola putra. Kamboja telah memutuskan untuk menghapus peraturan yang memperbolehkan untuk memainkan 3 pemain senior di SEA Games. Namun Chantia menegaskan bahwa Timnas Kamboja U22 telah mempersiapkan keputusan tersebut sejak lama. Tentu hal tersebut pun juga menjadi ancaman bagi Timnas Indonesia apabila tidak berhati-hati melawan tim tuan rumah nanti. Indra Syafri anggap TC jangka pendek efektif untuk Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menganggap pemusatan latihan atau training camp jangka pendek merupakan langkah efektif untuk Timnas Indonesia, terutama untuk skuad senior, yang mana sudah mendapatkan jam reguler di klubnya masing-masing. Bahkan menurut Indra, pemain yang datang pada tahap akhir TC memiliki kualitas lebih baik dibandingkan pemain yang sudah lama latihan di pemusatan latihan. Namun dalam hal ini Indra Syafri pun juga tidak menutup mata dengan pemain muda. Ia masih terbuka dengan TC jangka panjang untuk tim usia muda seperti U17 karena memang belum mendapatkan jam terbang di klub Liga 1 dan Liga 2. Ketum PSSI tanggapi polemik TC jangka panjang Timnas Indonesia.
Sebelumnya, PSSI melalui Dirtek Indra Syafri sempat mengatakan bahwa pihaknya menampung aspirasi klub-klub yang tidak setuju dengan adanya TC jangka panjang. Namun dalam hal ini menurut Erick Thohir, TC jangka panjang Timnas Indonesia tetaplah dibutuhkan. Sebab menurutnya Timnas Indonesia bukanlah tim Eropa yang bisa langsung jago hanya dalam kurun waktu yang singkat. Nantinya, pemerintah tetap akan mendanai persiapan jangka panjang tim merah putih. Hasrat besar Sandy Walsh bersama Calvin Bechelet. Sandy Walsh berpeluang membawa Calvin Bechelet lolos ke UEFA Conference League 2023-2024. UEFA Conference League sendiri sejatinya merupakan kompetisi bergengsi nomor 3 antar klub Eropa di bawah Liga Champions dan Liga Eropa. Meski begitu, hanya tim terpilih saja yang bisa main di UEFA Conference League ini. Calvin Bechelet sendiri yang dibela Sandy Walsh pun memiliki peluang emas untuk bisa tampil di ajang tersebut. Pasalnya, Calvin Bechelet saat ini telah mencapai babak final Piala Belgia. Sementara untuk bisa berlaga di UEFA Conference League, Calvin Bechelet harus bisa keluar sebagai juara di Piala Belgia kali ini. Mereka pun akan menghadapi Royal Antwerp yang bakal dilangsungkan di Stadion Raja Baudin pada Minggu 30 April mendatang. Sandy Walsh pun berhasrat ingin membawa Calvin Bechelet juara Piala Belgia agar bisa lolos ke UEFA Conference League 2023-2024. Dirinya merasa kesempatan tersebut akan menjadi pencapaian besar bagi dirinya. Dirinya merasa kesempatan tersebut akan menjadi pencapaian besar dalam karirnya. Namun dirinya akan fokus terlebih dahulu untuk memenangkan final Piala Belgia mendatang. Dirumorkan rekrut Pratama Arhan, Muang Tuang United beri tanggapan. Pratama Arhan saat ini berkarir di Tokyo Verdy dan ia direkrut sejak tahun lalu dari PSIS Semarang. Akan tetapi pemain berusia 21 tahun tersebut belum mendapatkan menit bermain, di mana sejak musim lalu Arhan hanya dimainkan sekali atau total 45 menit saja. Situasi itu membuat pemain asal Blora itu dirumorkan bakal hengkang. Sementara klub Thailand Muang Tuang United diwartakan tertarik memboyongnya. Bukan hanya itu, jurnalis Thailand Kian Chan Sri Chawla juga menyebut Arhan cocok bermain di klub Muang Tuang United. Klub Thailand tersebut lantas memberikan respon usai dirumorkan rekrut bek Timnas Indonesia yang berkarir di Tokyo Verdy, Pratama Arhan. Tingkah usil Marcelino Ferdinand bikin kaget pemain Singapura. Di balik performa apiknya di lapangan, rupanya Marcelino kerap bertingkah kocak dan tak jarang jahil ke rekan sesama pemain. Terbaru pemain asal Singapura Ilhan Fandi yang menjadi korban kejahilan dari Marcelino Ferdinand. Lewat akun Instagram pribadinya, Ilhan Fandi membagikan momen saat dirinya dijahili oleh Marcelino Ferdinand. Tampak Marcel bersembunyi di belakang pintu sambil merekam pemandangan di depannya. Mata pemain Persebaya Surabaya itu mencoba untuk mengageti Ilhan Fandi yang hendak membuka pintu. Satu pintu dibuka, Ilhan Fandi pun sontak kaget dengan penampakan Marcelino Ferdinand. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa tersenyum. Sementara itu, Marcelino Ferdinand sendiri tengah dinanti kedatangannya di pemusat latihan Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 Kamboja.